Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kali ini kita akan membahas topik yang lagi viral terkait dengan kejadian yang dialami oleh YouTuber Novianti Pratiwi, di mana dia seorang relawan yang sangat peduli dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Bahkan kondisi ekonomi dan keluarganya, termasuk ketika ada ODGJ yang hamil dan melahirkan bayi dan tidak bisa merawat, akhirnya dibantu untuk diasuh. Nah, persoalannya di sini adalah kenapa tiba-tiba dinas sosial bersama lembaga terkait tata tertib lingkungan, ya, Kamtibmas dan pihak Kemensos tiba-tiba nggerebek rumah dan mengambil bayi yang diasuh oleh Novianti Pratiwi. Ini sebenarnya kan aneh sekali. Nah, oleh karena itu saya akan coba bahas, tentu sesuai perspektif bagaimana sebenarnya kita konteksnya ketika dipaksa secara naluri harus peduli dengan kondisi lingkungan. Karena memang ya ada pemerintah yang bertanggung jawab sebenarnya. Tapi sebelum mengikuti video ini, silahkan subscribe yang belum subscribe dan berikan like serta komentarnya ya. Tahu harus ngomong apa lagi? Saya di sini setiap hari berjuang untuk orang-orang membutuhkan di luar sana, nggak cuma ODGJ, lansia, siapapun. Ya, di satu sisi di saat saya capek ngebantu orang, saya tetap nanya kabar bayi-bayi saya lihat bayi-bayi saya. Saya bertanggung jawab atas apa semua yang udah saya mulai. Dengan mudahnya, katanya berhubungan dengan prosedur, anak-anak saya mau diambil. Andaikan itu anak kalian yang udah kalian perjuangkan dari nol, dari mulai di perut ibunya sampai lahiran, kita temenin sampai lahiran, sekarang mau diambil. Saya bukan teroris, saya bukan bandar narkoba. Nah, tentu kejadian yang dialami Novianti Pratiwi ini tidak ingin dialami juga oleh semua orang. Niatnya baik, tulus, ikhlas membantu. Tapi tentu ada beberapa orang yang tidak suka dengan aktivitas yang dilakukan Novianti Pratiwi ini. Bisa jadi sebenarnya kompetitornya sesama YouTuber, bisa saja. Atau panti-panti sosial yang bergerak swasta tapi berafiliasi dengan dinas sosial, sehingga dia dapat anggaran, bisa jadi ingin mempolakan supaya panti-panti sosial yang berafiliasi ini bisa dapat income lebih atau bantuan dana dari pemerintah. Karena tentu ketika panti-panti sosial tidak survei, tidak ke masyarakat, tidak akan ada orang yang memasukkan. Karena selama ini juga orang pasti akan berpikir memasukkan orang di panti sosial itu membayar dan tidak sedikit. Padahal orang-orang yang ada indikasi untuk bisa dibantu di panti sosial memang benar-benar yang ekonomi kelas lemah, yang di bawah, yang memang nggak mampu membiayai hidupnya, apalagi berobat. Bahkan ada beberapa panti sosial yang mewajibkan mempunyai jaminan kesehatan. Perlu diketahui juga bahwa banyak sekali orang dengan gangguan jiwa, jangankan jaminan kesehatan BPJS pemerintah, terkadang kartu keluarga saja tidak dimasukkan, KTP tidak punya, karena dianggap tidak layak untuk dihargai dan diakui. Itu kenyataan di masyarakat, ya. Ketika terjun ke masyarakat, ada ODGJ yang mengamuk atau marah-marah atau perlu dirawat inap, mereka diantaranya itu tidak lengkap catatan sipilnya. Nah, ini tanggung jawab siapa? Ya mestinya tanggung jawab dinas sosial. Dalam hal ini mungkin TKSK, tentu bekerja sama dengan tokoh pemerintahan, entah camat, entah lurah, entah kepala desa, entah Pak RT, Pak RW. Tapi apakah selama ini sudah ada pendataan yang
resmi. Lah wong ODGJ tinggal sendiri saja terkadang tidak dapat bantuan kok, karena dianggap keluarganya mampu semua. Nah, dia tinggal di rumah yang bagus, yang berlantai upin. Padahal itu bukan rumah dia hanya numpang. Tapi sudah dipotret itu mampu, padahal nggak kerja, sudah janda. Nah, ini sebenarnya kan tugas dinas sosial. Ya, apalagi dia ODGJ loh. Itu pengalaman sendiri itu. Ya. Nah, sehingga apakah kinerja dari dinas sosial ini memang sudah benar atau belum? Ya kalau belum, ya bikin program yang kaitannya dengan kesehatan jiwa atau penyakit tidak menular. Tentu kerjasama dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatan pasti punya data orang dengan penyakit tidak menular seperti gangguan jiwa ini, yang kondisi ekonominya lemah, bahkan tidak punya BPJS, nggak punya KTP dan sebagainya. Kalau itu mau dimasukkan ke panti sosial, tentu tidak hanya cukup itu. Kalau ingin mengatakan bahwa mereka dijamin, bahkan anak bayinya dijamin kesehatannya, butuh lingkungan yang baik, butuh dokumen yang lengkap supaya nantinya nggak ada kesulitan sekolah dan sebagainya, tentu pihak dinas sosial terjun ke masyarakat langsung. Jangan karena laporan masyarakat, mungkin saja mereka itu nggak suka dengan kegiatan yang dilakukan oleh Novianti Pratiwi, bisa saja. Tapi pada intinya adalah bahwa ini kesannya itu sembrono, hanya ingin mengatakan ini loh ada kegiatan bersama, sinergi antara 3 lembaga itu, dinas sosial, Kemenkos dan ini. Tetapi tidak pernah dilihat dampaknya. Kalaupun ingin mengambil bayi-bayi itu dan ditaruh di panti sosial, benar sudah disurvei memenuhi syarat. Persoalannya kabar terakhir, bayi-bayi itu tidak nyaman. Kenapa? Sudah kepanasan, ada yang demam, ya, ada yang diserang nyamuk, banyak nyamuknya, dan ternyata panti sosial tidak menyediakan obat nyamuk maupun oles atau apa. Nah, itu kan bukti nyata bahwa sebenarnya dinas sosial, dalam hal ini panti sosial, itu belum siap. Jangan ambil dulu kemudian taruh di panti. Lihat panti itu, terutama yang panti-panti untuk orang dengan gangguan jiwa. Ya, layak enggak? Manusiawi enggak? Atau mereka hanya dibiarkan berkeliaran saja, tidak dilatih, tidak dibimbing? Ya, apalagi panti-panti sosial tuh mungkin hampir mayoritas ya tenaganya tidak profesional. Ya, paling kemudian ada perawat cuma 1 atau 2. Padahal ODGJ itu butuh perawatan loh, butuh asuhan, ya, butuh dibantu biar tanda-gejalanya itu tidak semakin berat, dan perlu dibantu pemulihan. Nah, kalau hanya nggaruk, mindahin, ya, mungkin dari rumah sakit ke panti sosial atau dari jalan ke panti sosial, pertanyaannya adalah diapain? Ya harusnya sistem itu yang diperbaiki dulu. Pastikan bahwa masyarakat yakin di panti sosial itu baik-baik saja, bukan tambah masalahnya. Ya, jadi tujuan panti sosial dalam ini kegiatan dinas sosial, baik dengan di panti sosial milik pemerintah ataupun milik swasta, tolonglah kalau perlu diakreditasi. Biar apa, kita yakin kalaupun mau menyarankan ke panti itu, mereka diperlakukan dengan manusiawi, mereka diperlakukan dengan baik. Nah, itu ada yang nggak suka, ya silahkan. Tapi intinya setiap orang punya pandangan, punya pemikiran. Aceh bicara begini ya karena memang selama ini menjumpai kasus-kasus yang seperti itu. Dan kalau ada netizen atau masyarakat yang melihat konten-kontennya, video-videonya Novianti Pratiwi, kemudian Iba, kemudian bagaimana mensupport, bahkan ada orang-orang penting ikut juga mensupport, ya wajar. Jangan seperti kebakaran jenggot pihak dinas sosial. Dari tata cara penjemputannya saja sudah tidak manusiawi seperti itu. Masuk rumah orang, pintu sepatu tetap dipakai. Azan maghrib namanya kalau orang Jawa ya sudah, nanti habis maghrib dipaksa masuk mobil. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya harus dibenahi.
Kemudian kalau misalnya mau menjemput bayi-bayi itu oke, tapi harusnya dibicarakan dulu, ada pertemuan dulu dengan pihak Novianti Pratiwi, masalahnya apa, ada negosiasi, apakah benar harus dibawa ke sana, bisa nggak kalau alasannya administrasi, surat-surat itu dibuat atau dilengkapi, tapi bayinya biarkan ada di rumah Novianti Pratiwi supaya kondisi kesehatannya terjamin. Luar biasa nggak merawat bayi-bayi kok disuruh merawat, ya. Orang dewasa saja belum tentu nyaman, oh, apalagi bayi. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, tambah lagi tentu ketika mengurusi surat-surat administrasi, tidak semua loh masyarakat itu tahu peraturan. Sebenarnya ini tanggung jawabnya siapa? Sosialisasi ini, Dinas Sosial, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Kades atau siapa? Kalau ini memang berkaitan dengan tata cara yang digunakan di Kementerian Sosial, khususnya Dinas Sosial, tolonglah disosialisasikan, karena selama ini memang nggak ada sosialisasi itu. Melalui medsos iya, tapi apa semua penduduk Indonesia ini menggunakan medsos dengan rutin? Ya, tolonglah. Kalau alasannya peraturan, bisa jadi Mbak Novianti ini tidak tahu. Jangan langsung eksekusi, sangat tidak manusiawi sekali. Bagaimana menurut Anda? Apakah sama dengan sepemikiran saya atau berbeda? Silahkan tolong komen di bawah ya.